Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students and good people. How are you there? Bagaimana kabar kalian semua di sana? I hope all of you always in a great condition and happy situation. Welcome back again to my channel. It means it's time for us for continue our studying about English. And for today, we will study together about degrees of comparison, but we will specific discuss together about superlative degree atau tingkat perbandingan paling atau ter. Apa sih degree of comparison itu? Ya, kita harus mengenalinya terlebih dahulu karena ini degree of comparison pengertiannya, karena degree of comparison itu ada 3, bukan hanya superlative degree. Degree of comparison adalah kata sifat yang berubah bentuk ya, dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lain. Itu namanya degree of comparison. Nah, seperti yang saya bilang, degree of comparison, there are 3 kinds of degree of comparison. Ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu positive degree. Apa sih positive degree? Artinya kata sifat yang digunakan membandingkan sesuatu dengan tingkatan yang sama, baik itu sifat, bentuk, ataupun hal lainnya. Nah, contohnya my mother is beautiful. Ibu saya cantik. My sister is beautiful. Saudara perempuan saya juga cantik. Nah, ini kan keadaannya sama, sifatnya sama, sama-sama cantik. Maka dia positif. Kita buat kalimatnya menjadi my mother is as beautiful as my sister. Ibu saya secantik saudara perempuan saya. Ini positif ya. Kemudian ada lagi comparative degree. Artinya apa? Kata sifat yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang memiliki tingkatan yang berbeda atau lebih dari pembandingnya. Contohnya, he is smarter than me. Dia lebih pintar daripada saya. Ya. The car is more expensive than mine. Mobil itu lebih mahal daripada milik saya. Nah, and today we will study about this superlative ya. Artinya apa? Kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat paling atau ter dari semua pembandingnya. Jadi kalau superlatif itu membandingkan dalam skala besar ya. Contoh, he is smartest. Dia paling pintar in the class, di dalam kelas. She is the most beautiful. Dia paling cantik in her family, di keluarganya. Nah, dalam degree of comparison itu ada aturan-aturan atau rules dan juga pola yang harus kita ketahui. Dan di sini rules and pattern of superlative degree that we will discuss together. Yang pertama yaitu ketika dia berbentuk kata tersebut terdiri dari satu suku kata atau one syllable, maka dia mendapatkan akhiran est dan the di sebelum adjektif atau the adjective est ya. Contoh yang itu kan satu suku kata, maka ketika dia superlatif menjadi the youngest. Kemudian old juga suku kata, satu suku kata, maka menjadi the oldest dan lain-lain. Kemudian apalagi? Yang kedua yaitu ketika ada kata yang berbentuk atau tersusun dari konsonan, vowel, dan konsonan. Jadi vowelnya diapit oleh 2 konsonan, depan dan belakang konsonan. Contoh kita lihat di sini big, B-nya konsonan, I vokal, kemudian G konsonan. Maka aturannya adalah huruf terakhir kita dobelkan menjadi big menjadi biggest, thin menjadi thinnest, dan lain-lain. Itu yang akhiran mendapat akhiran est. Kemudian bagaimana kalau yang lebih dari satu syllable? Maka aturannya dia tidak pakai est tapi mendapatkan pakai aturan the most ya.
Contoh difficult, kita hitung difficult ada 3 suku kata, maka dia pakai the most difficult. Kemudian lagi famous, 2 suku kata, ya, maka the most famous. Handsome, 2 suku kata juga. Beautiful, 2 suku kata juga. Maaf tipu ya. Oke, kemudian expensive juga 3 suku kata, makanya the most expensive. Nah, ini aturan-aturan ketika dia itu bagaimana ketika dia mendapatkan kemudian akhiran est, apakah dia itu ikut aturan yang mendapatkan tambahan the most di awalnya. Nah, selain itu ada exception atau pengecualian. Untuk kata yang berakhiran huruf y, ya, akhirannya huruf y, maka caranya adalah menghilangkan huruf y tersebut, kemudian menambahkan akhiran est. Contoh, lazy menjadi laziest, ya. Easy menjadi easiest, funny menjadi funniest, pretty menjadi prettiest, happy menjadi happiest, dan lain-lain. Dan ada juga beberapa adjektif meskipun dia itu terdiri lebih dari 1 suku kata. Kalau lebih dari 1 suku kata kan harusnya the most, tapi dia ini pengecualian. Nah, aturannya hanya tinggal menambahkan akhiran est, seperti halnya dalam aturan 1 suku kata. Contoh, simple menjadi simplest, clever menjadi cleverest, narrow menjadi narrowest. Oke. Kemudian ada lagi exception juga atau pengecualian. Adjektif yang tidak memiliki pola dalam perubahannya ke dalam bentuk superlative degree. Jadi adjektif-adjektif ini tidak mempunyai pola. Kalau tadi kan mempunyai pola ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus menghafalkannya untuk mengetahuinya ya. Kayak bad bukan better, bukan baddest, tapi menjadi worse, worst. Ya. Bad jelek, worse lebih jelek, the worst paling jelek atau paling buruk ya. Good bagus, better lebih bagus atau lebih baik, the best paling baik ya. Far jauh, farther lebih jauh, the farthest paling jauh. Little sedikit, less lebih sedikit, the least paling sedikit. Nah, ini pengecualian yang kalian harus menghafalkannya untuk mengetahuinya, perubahan-perubahannya ya. Kemudian kita masuk ke buku kita, lesson 7 page 50. You are allowed to open your book. Ya, kalian diizinkan untuk membuka buku kalian. Di sini listen and repeat. Ini poin repeat ya, ini poin listening ya. He is the scariest actor in this film. Dia adalah artis atau aktor paling menakutkan di film ini. The cat is the smartest animal in the show. Kucing itu adalah hewan paling pintar di dalam pertunjukan. She is the prettiest supermodel. Dia adalah supermodel paling cantik. I am the tallest student in my class. Saya adalah siswa paling tinggi di dalam kelas. They have the biggest house in town. Mereka mempunyai rumah paling besar di kota. Dan ini yang tadi ya, he yang lebih dari 1 suku kata. He is the most handsome baby. Dia adalah bayi paling tampan. Harry Potter is the most famous movie. Harry Potter adalah film yang paling terkenal. My bike is the most modern one. Sepeda saya adalah yang paling canggih. It is the most terrible food. Ini adalah makanan yang paling mengerikan. They are the most intelligent students. Mereka adalah siswa-siswa yang paling pintar. Nah, untuk yang bagian di sini kita juga akan membahasnya bersama. Jadi silakan kalian tulis jawabannya di buku kalian, ya. Fill in the blanks. Use the words given in their proper form of superlative. Number 1 is the example. Nomor 1 sebagai contoh ya. Kita langsung ke poin atau ke nomor 2. He just bought the blah 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 computer. Maka yang paling tepat adalah
newest, dia baru saja membeli komputer terbaru atau paling baru. Number 3, Baim, the cutest, ya, the cutest TV star. Baim adalah bintang TV paling imut, is going to play in the new TV series. Dia akan bermain di serial TV terbaru. That bicycle is the most useful vehicle in this village. Sepeda itu adalah kendaraan paling bermanfaat di desa ini. This assignment is the most difficult task ever given. Tugas ini adalah latihan paling sulit yang pernah diberikan. What is the funniest TV show? Apa pertunjukan TV yang paling lucu? The comment ataukah on the spot? Ya, dan kemudian di sini juga complete or write the sentence. Ya, kita lihat di sini the grilled fish, ikan panggang, ya, is the most delicious dish on the table, adalah lauk paling lezat di atas meja. Rafting is the most exciting sport. Ini banjir. The flood is the most terrible. Nomor 5, careful. Nah, ini yang agak ambigu ya gambarnya. The boy is the most careful. Ya. Okay, thank you very much for your nice attention. I hope all of you enjoy with this video and understand with the explanation I gave. See you again with another video and another lesson. Don't forget to subscribe this channel, like and comment the video, and then share the video. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.